Di sini ada nilai lab serum, ada hitung darah lengkap, profil koagulasi, kadar laktat, dan enzim fungsi hati. Lalu ada ambil sampel untuk pemeriksaan tinja untuk menunjukkan pendarahan berwarna merah terang. Tinja berwarna hitam dan gelap menandakan perdarahan lama atau perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas. Lalu ada endoskopi, tabung ini memungkinkan visualisasi saluran pencernaan dan pemeriksaan untuk setiap pendarahan. Lalu ada diagnosanya bisa ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencegah fisiologis inflamasi, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan Hb, nausea berhubungan dengan iritasi, hipovolemi berhubungan dengan perdarahan sistem gastrointestinal, dan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Lalu ada intervensinya, manajemen nyeri, pemberian analgesik, manajemen nutrisi, manajemen energi, perawatan sirkulasi, manajemen mual, dan manajemen muntah. Asuhan keperawatan pada pasien hematemesis melena. Di sini ada kasus seorang pasien masuk usia 62 tahun, masuk UGD pada jam 7 pagi, mengalami muntah darah berwarna kehitaman, mual, dan muntah sebanyak 3 kali, merasa nyeri di bagian perutnya, serta pasien mengeluh sesak nafas. Setelah dikaji, pasien mengatakan muntah darah dan nyeri di bagian perutnya sejak 4 hari yang lalu, kemudian dibawa ke IGD dengan keluhan yang sama. Pasien mengakui terdapat keluhan lain berupa mual, lemas, perut terasa penuh, cepat kenyang, sesak nafas, kembung, nyeri perut, nafsu makan menurun. Tidak ada demam, tidak ada pusing, batuk pilek, BAB berdarah, BAK normal. Pasien mengatakan memiliki riwayat gastritis 1 tahun yang lalu. Pasien mengatakan bagian perut nyeri datang ketika beraktivitas atau bergerak, seperti ditusuk-tusuk, juga mengatakan skala nyerinya 6. Pasien dipindahkan ke ruang rawat pada pukul 8, namun kondisi pasien memburuk dengan frekuensi muntah darah kehitaman dan BAB kehitaman sebanyak 4 kali. Pasien dipindahkan ke ruang ICU karena mengalami penurunan kesadaran dengan hasil GCS 8, somnolen, hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 60/50, nadi 110 kali per menit, teraba lemah, RR26, CRD lebih dari 2 detik, suhu tubuh 37,5 derajat, ultras dingin, konjungtiva anemis, dan Hb 6 gram per mililiter. Selanjutnya, ini yang pertama ada pengkajian. Keluhan utamanya, pasien mengatakan muntah darah berwarna kehitaman, mual, dan muntah sebanyak 3 kali, serta nyeri di bagian perut dan sesak nafas. Selanjutnya, riwayat kesehatan saat ini, pasien mengatakan muntah darah dan nyeri di bagian perutnya sejak 4 hari yang lalu, kemudian dibawa ke IGD dengan keluhan yang sama. Mual lemas, perut terasa penuh, cepat kenyang, sesak napas, kembung, nyeri perut, nafsu makan menurun, nyeri tidak ada demam, pusing, batuk, pilek, BAB berdarah, dan BAK normal. Riwayat dahulu, pasien mengatakan memiliki riwayat gastritis 1 tahun yang lalu. Riwayat penyakit keluarga mengatakan tidak ada anggota keluarganya yang pernah menderita penyakit seperti yang dialaminya sekarang. Lalu ada primary survey-nya, yang pertama airway and breathing, RR-nya 26 kali per menit, saturation-nya 87%, bentuk dada normal simetris, otot bantu nafas tambah menggunakan otot dinding dada, irama nafas irregular, pola nafas cepat dan dalam, taktil frame itu semua, suara nafas tambahan tidak ada, pasien tampak sesak nafas, batuk tidak ada, sputum tidak ada, pasien tampak sianosis. Sirkulasinya CRT lebih dari 2 detik, nadi 110 kali per menit, irama irregular, tekanan darah 50/50, akral teraba dingin, nyeri dada tidak ada, edema tidak ada, pembesaran kelenjar tidak ada. Neurologinya, kesadaran somnolen, GCS-nya 8, E-nya 2, febrilnya 4, motoriknya 2. Pasien mengeluh pusing, disorientasi, tidak terdapat disorientasi. Urinarinya, kebersihannya bersih, kandung kemih tidak ada pembesaran, tidak ada nyeri tekan, tidak ada distensi kandung kemih,
observasi urin 1 jam sekali, jumlah 25 cc per jam, warnanya keruh, menggunakan kateter. Gastrointestinalnya, mulut tampak kotor akibat muntah darah, membran mukosa kering, tidak menggunakan gigi palsu, faring normal. Inspeksi tidak adanya asites, terlihat adanya perdarahan dari mulut dan rektal dengan konsistensi cair berwarna hitam. Palpasi konsistensi hepar kenyal, perkusi terdengar bunyi timpani, auskultasi bising usus hiperaktif. Bone dan integumennya, kulit sawo matang, kuku bersih, tubur kulit tidak elastis, ROM dibatasi, fraktur tidak ada, edema tidak ada, dilatasi tidak ada, luka bakar tidak ada. Ada pemeriksaan penunjang, jenis pemeriksaan hematologi, HB-nya 6 gram per mililiter, rujukannya 13-16, hematokritnya 38% dengan rujukan 45%-55%, eritrositnya 3,0 juta, rujukannya 4,5 sampai 5,5 juta, leukositnya 11,0 dan rujukan 5 sampai 10. Lalu ada analisa gas darahnya, pH-nya 8,0 dengan rujukan 7,35 sampai 7,45, PaO2-nya 60, rujukannya 75 sampai 100, PaCO2-nya 50, rujukannya 35 sampai 5, HCO3-nya 22 sampai 26. Maksudnya apa ini yang kalian tampilkan ini? Halo? Tanggal ditemukan parafnya kelompok 5. Kelompok 5 ini maksudnya apa sih? Halo? Halo? Ini Bu, ini kasusnya. Nggak sampai itu dimintanya. Ini kelihatan banget ini mengada-ada. Ya Allah, kalian itu hanya dibilang secara konsep aja kan. Itu kan mengada-ngada, jadi ngarang-ngarang itu. Ih, biasaan deh. Harusnya secara konsep aja. Sampai intervensi, apa yang intervensi secara konsep, apa yang harus dievaluasi, nggak mesti begini. Tawan ngarangnya. Udah selesai nih. Masih ada? Belum Ibu, ini baru kasus fiktifnya. Kalian habisin waktu buat salahnya dibacain di sini, ya Allah. Ih, udah diajarin cara presentasi poin-poin aja. Power of point, PPT. Ini semuanya dibacain yang ada di makalah coba. Sekarang coba lanjut intervensi evaluasi mana? Di sini ada dua prinsip. Supervisor tidak efektif berhubungan dengan tanda CRP lebih dari 3 detik, akal dingin, dan hemoglobin. Ada kejadian kritisnya setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam, maka profesi supervisor satu, pengisian kapiler membaik, kedua, akal membaik. Lalu di sini ada intervensi perawatannya, ada perawatan sirkulasi. Di sini ada observasinya. Yang pertama, periksa sirkulasi perifer, itu pengisian kapiler, warna dan suhu. Kedua, identifikasi faktor risiko dan sirkulasi. Kemudian ada terapi. Satu, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan infeksi. Kedua, lakukan pencegahan infeksi. Lalu edukasi, ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi, misalnya rendah lemak, jenuh, mengaktifkan omega 3. Yang kedua di sini ada hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, ditandai dengan frekuensi nadi meningkat,
nadi terasa lemah, kemudian tekanan darah menurun. Setelah dilakukan intervensi perawatan selama 3 kali 24 jam. Halo, lanjut intervensi aja. Udah, ini udah intervensinya. Habis intervensi apa? Habis intervensi apa? Evaluasi. Evaluasinya aja. Ini sama persis yang di makalah soalnya. Nggak diringkas sama sekali. Itu perkembangan klin. Apaan klin? Ya, selanjutnya ada perkembangan klien atau swab. Di sini di hari pertama ini untuk masalah perfusi perifer tidak efektifnya ini belum teratasi dengan pasien ini masih mengatakan lemas dan sesak nafas dengan CRT-nya masih lebih dari 2 detik, ICS-nya 8, tangan darinya 60 sampai 50, nadinya 110 kali per menit, nadi teraba lemah dan akral dingin serta konjungtiva anemis dan kadar HB-nya ini 6. Ya, Intervensi kamu dapat data ini dari mana? Kasus fiktif dari mana kamu ambil? Apa mengada-ngada? Apa kasus fiktif orang lain? Hah? Ini data ini dari mana? Jurnal Ibu, ada dari studi kasus dari jurnal. Iya kan kalian nggak tahu sama sekali ya. Udah harusnya udah sampai evaluasi yang itu masuk itu evaluasi secara keseluruhan. Jadi dengan dilakukannya intervensi yang ada di Siki itu secara evaluasi apa? Fokus mengevaluasi manajemen cairannya. Mana manajemen cairan? Evaluasi manajemen cairan mana? Ini udah masuk belum manajemen cairan? Apa yang dilakukan dalam manajemen cairan? Dokter apa, perawat apa, ini apa gitu loh. Manajemen yang namanya manajemen cairan itu melibatkan multidisipliner. Terus apa yang dilakukan oleh perawat? Persiapan untuk manajemen cairan, selama manajemen cairan, sesudah manajemen cairan, nggak resusitasi cairan judulnya, manajemen cairan dan elektrolit. Pada pasien dengan pendarahan saluran cerna, gangguan elektrolit apa yang terjadi? Terus apa yang dilakukan untuk mengkoreksi elektrolitnya? Kalau perdarahannya lebih dari 1000, kira-kira berapa cairan yang diberikan? Apa pertimbangan cairannya? Ini nggak keluar sama sekali karena kalian itu hanya tidak membaca sub CPMK-nya. Sub CPMK itu udah jelas menunjukkan kamu hanya membahas ini, kamu hanya membahas ini, jadi nggak kemana-mana. Kan ini nanti arahnya pada saat Anda praktek nanti di ruang ICU, kalian nggak tahu apa yang dilakukan. Pasien yang masuk ICU itu dengan pendarahan saluran cerna bagian atas mengalami kegawat daruratan karena kekurangan cairan dan elektrolit. Oleh karena itu, dilakukanlah manajemen cairan elektrolit. Manajemen cairan elektrolit adalah profesi yang terlibat dalam manajemen cairan adalah ini. Dokter tugasnya apa, perawat tugasnya apa, nanti kalian baru masuk untuk manajemen cairan, diagnosa yang terkait adalah ini. Kan itu fokusnya manajemen cairan di akhir, di tujuan kemampuan akhir yang diharapkan dari topik ini. Ini belum terjawab. Kalian aja belum menampilkan apa CPMK-nya untuk makalah ini, apa sub CPMK yang ingin Anda capai dengan makalah ini. Tercapai enggak? Sudah ada belum semua? Apa sub CPMK-nya? Karena ini tidak akan diujikan lagi. Nilai Anda adalah dari sini. Materinya nanti dari sini yang akan nanti Anda gunakan waktu praktek di lab. SOP-nya bukan SOP memberikan cairan intravena. Enggak. SOP yang Anda gunakan adalah SOP manajemen cairan. Itu ada SOP-nya. Jadi di SOP itu nanti kelihatan kalau ada pasien dengan masalah gangguan cairan elektrolit, ini loh yang akan saya lakukan. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Kemudian evaluasinya nanti ketercapaian resusitasi cairan elektrolit ini loh.
Bukannya ini makalah saya kembalikan kemarin, suruh perbaiki. Suruh lihat CPMK dan sub CPMK. Coba deh sampai akhir, coba sampai akhir. PPT sampai akhir. Saya belum melihat bahwa ini tercapai. Pada kondisi mana? Dokter kan yang menentukan transfusi darah. Kapan pasien ditransfusi, Anda cukup tahu. Pada saat HB pasien sekian, maka dokter akan memberikan instruksi atau programnya adalah pemberian transfusi darah. Berapa kantongnya, berapa cc-nya. Nah, tugas Anda apa di situ? Dalam manajemen cairan kan salah satunya tugasnya adalah memastikan cairan itu sebelum diberikan dalam kondisi hangat. Kemudian memastikan bahwa cek and recheck sebelum, selama, dan sesudah pemberian transfusi darah. Itu. Jadi bukan umum lagi, ini udah selesai waktu di KMB ini Anda udah belajar ini semua. Jangan dikasih lagi ke saya yang begini. Saya tahu karena ini Anda udah belajar. Yang Anda sampaikan dari awal saya udah bilang, tolong sampaikan dari topik ini mana yang merupakan pencapaian kompetensi untuk kegawat daruratan pada saluran cerna aja. Nah, di CPMK itu jelas. Anda harus paham bagaimana manajemen cairan pada kondisi kegawat daruratan dan kritis. Apa perannya? Nanti Anda itu nggak berdiri sendiri mengatasi masalah cairan elektrolit pada pasien di ICU nggak sendiri. Tapi bersama tim kesehatan lainnya, makanya judulnya manajemen cairan dan elektrolit. Nah, kalau dokter bilang, iya periksa nih, koreksi nih elektrolitnya dengan ini. Tugas Anda adalah sebelum pasien diberikan koreksi elektrolit, umpamanya kekurangan kalium kah, kekurangan apa tanda dan gejala pasien bahwa dia kekurangan cairan elektrolit itu sehingga perlu dikoreksi. Selama pemberian apa yang harus diobservasi? Setelah pemberian atau koreksi cairan elektrolit, apa yang harus dievaluasi oleh Anda? Itu harus muncul. Cairan, berapa kolok dia dapat cairannya? Cairannya apakah fisiologi? Kalau yang Anda jelaskan nanti. Nah, pada pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas, apa yang dilakukan? Nah, untuk mengatasi perdarahan pada kondisi emergensi dilakukan SB Cup. Apa itu SB Cup? Kenapa dilakukan itu untuk menghentikan perdarahan pada pasien? Itu belum muncul. Anda kemana-mana ini yang semuanya yang ditampilkan adalah lebih banyak ke arah KMB medikal bedah. Belum ke arah kegawat daruratan. Tolong baca sub CPNK. Jadi jangan asal presentasi. Sekarang nggak bisa begitu. Anda harus tahu, saya bikin makalah ini dalam rangka memenuhi sub CPMK yang mana. Jangan keluar dari itu. Sudah terjawab belum? Coba sampai akhir. Ada nggak? Mudah-mudahan ada nih, terselip pencapaiannya. Jenis transfusi, sudah pernah kan belajar ini? Kenapa di sini muncul lagi? Lanjut. Konsep dasar asuhan keperawatan. Ini apa lagi? Sekarang gue tanya sumber kalian apa untuk ini apa perdarahan saluran cerna bagian atas yang menimbulkan kondisi kegawat daruratan, buku apa yang dipakai? Lanjut, coba perulangan kan ini. Nah, terus, terus, lanjut. Ini pasiennya lewat di ICU nggak nih? Ruang ICU. Terus, terus. Nah, balik-balik. Elektrolitnya mana? Mana elektrolitnya? Kan manajemen cairan elektrolit.
Pada pasien dengan gangguan perdarahan atau volume darah ya, defisit volume darah, biasanya elektrolit apa yang terganggu? Nih, belum muncul. Kan ini baru ke arah cairan. Terus lanjut. Terus, terus, terus. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini nggak perlu sebenarnya nih. Lanjut. Kalau contoh kasus itu hanya sampai pada konsep dasar aja. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang mungkin timbul. Karena Anda kan nggak pada pasiennya langsung tidak memberikan intervensi ini, lain kali nggak boleh begini ya, yang melakukan kelompok 5. Ini kan pembohongan namanya. Anda mempresentasikan sesuatu yang bukan aktual. Ini kan hanya konsep, konsep dasar. Kecuali Anda adalah melaporkan hasil praktek Anda di lahan, baru kayak gini. Lanjut. Terus, 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 terus. Ya, lanjut. Ya, udah. Oke. Ya baik, terima kasih pada kelompok 5. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh mengklik raise hand. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan kelompok 5, boleh mengklik raise hand ya, teman-teman. Ya, kepada Fitria Nanda dan Ibtisama dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya Pisama Saputri dari kelompok 7. Izin bertanya kepada kelompok, apakah gejala perdarahan gastrointestinal ini yang telah dijelaskan tadi bisa terjadi pada semua usia? Jika bisa terjadi seperti anak-anak atau neonatus, dan kenapa hal itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Tisa. Selanjutnya kepada Novia dipersilakan. Terima kasih, Mod. Perkenalkan nama saya Novia Stensi, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin pada prosedur resusitasi ini yang di tahap resusitasi dan nilai ulang, bila ditemukan gejala shock yang terus berlanjut ini kan maka dilakukan resusitasi untuk shock lanjut. Nah, prosedur resusitasi shock lanjut ini bagaimana? Terima kasih. Baik, Novia. Selanjutnya kepada Adinda Cahya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Saya Adinda, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya kepada Izin, Dinda, suaranya tidak terdengar. apakah sudah terdengar? Sudah terdengar, Dinda. Ya, izin bertanya kepada kelompok. Sebelum perkenalkan saya Dinda Cahya dari kelompok 1. Saya izin bertanya, tadi kan kelompok sudah memaparkan mengenai tanda dan gejala dari perdarahan gastrointestinal ya.
Nah, salah satunya itu tadi ada muntah darah. Tadi kelompok juga sudah menjelaskan salah satu dari pemeriksaan penunjangnya itu adalah dengan pemasangan NGT. Izin bertanya, kita sebagai perawat, bagaimana kita sebagai perawat ini mengelola resiko aspirasi pada pasien dengan perdarahan gastrointestinal ini yang pasiennya itu mengalami kesulitan menelan atau adanya muntah berlebihan sebelum pasien tersebut dipasang NGT. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya untuk kelompok boleh dijawab untuk teman-teman yang sudah bertanya ya. Untuk teman-teman kelompok boleh dijawab. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan Fazwa. Izin menjawab pertanyaan dari Novi. Tadi untuk resusitasi untuk shock lanjutnya ini bagaimana prosedurnya? Yaitu pertama mulai berikan cairan 1 sampai 2 liter kristaloid. Nah, ini tergantung dari kehilangan darahnya. Kalau misalnya kehilangan darahnya kelas 1, yaitu kehilangan darahnya ini sampai 15% atau sampai 750 mili, itu menggunakan cairan penggantinya itu kristaloid. Kalau misalnya kelas 2, itu kehilangan darahnya itu 15 sampai 30% atau 750 sampai 1500 mili, itu menggunakan kristaloid juga. Untuk kehilangan darahnya 1500 sampai 2000 menggunakan kristaloid 3 kali atau koloidnya itu 1 kali dan atau transfusi darahnya 1 kali. Untuk kehilangan darahnya lebih dari 2000 atau 40%, ini menggunakan kristaloid 3 kali atau koloid 1 kali dan ditambah darah 1 kali. Lalu selanjutnya berikan darah merah yang tadi sudah dijelaskan. Lalu pertimbangan pemberian darah O negatif bila terjadi penundaan uji silang darah yang cukup lama. Lalu bila gejala ini masih berlanjut, aktivasi protokol perdarahan mayor. Berikan konsentrat sel darah merah dan plasma beku segar dan pertimbangkan trombosit dan kriopresipitat. Selanjutnya bisa konsul dokter spesialis misalnya ICU atau ahli saluran cerna, ahli bedah dan diskusikan dukungan hemostastik yang diperlukan dengan ahli hematolog. Mungkin itu jawaban dari kelompok. Apakah sudah terjawab, Novia? Ya sudah, terima kasih Pak. Izin masuk, Mat. Oke, dipersilakan Fauzia. Jawab pertanyaan Nica, bagaimana peran perawat dalam mengelola risiko aspirasi. Mengelola risiko aspirasi pada pasien dengan perdarahan gastrointestinal ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Mungkin yang bisa diambil langkah oleh perawat, yang pertama bisa posisikan pasien dengan tepat. Tempatkan pasien dalam posisi semi-fowler atau fowler, kepala tempat tidur dinaikkan untuk mengurangi risiko aspirasi. Posisi ini membutuhkan mengalirkan isi lambung dan mengurangi kemungkinan isi lambung memasuki saluran pernapasan. Lalu yang kedua, pantau kondisi muntah dan kesulitan menelan. Amati frekuensi, volume, dan karakter muntah untuk menilai risiko aspirasi. Lakukan penilaian terhadap kemampuan menelan pasien secara teratur dan catat setiap perubahan yang signifikan. Lalu yang ketiga, berikan makanan dan cairan dengan hati-hati. Jika pasien diperbolehkan makan atau minum, mulailah dengan diet cairan bening atau makanan lunak sesuai instruksi dokter dan tingkatan konsistensi makanan secara bertahap. Lalu yang keempat, gunakan alat bantu jika diperlukan. Pertimbangkan penggunaan alat bantu nasogastrik untuk mengalirkan isi lambung jika pasien mengalami kesulitan menelan atau berisiko tinggi aspirasi. Yang keenam, jaga kebersihan mulut dan tenggorokan. Lakukan perawatan mulut yang baik untuk mengurangi risiko infeksi dan memastikan kebersihan. Lalu monitor dan tangani gejala sesak napas. Awasi tanda-tanda aspirasi seperti batuk terus-menerus, sesak napas, atau perubahan suara. Segera laporkan gejala ini kepada tim medis atau tindakan lanjut. Mungkin itu jawabannya. Apakah terjawab, Pinca?
Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Tisa yang belum terjawab. Mungkin teman-teman boleh dibantu jawab untuk kelompok 5. Masuk moderator izin menjawab pertanyaan dari bersama. Inti pertanyaan itu, apakah gejala perdahan gastrointestinal bisa terjadi di manusia? Mohon maaf, Alia suaranya tidak terdengar. Pertanyaan itu, apakah gejala perdarahan gastrointestinal ini bisa terjadi pada semua usia? Jika iya, misalnya pada neonatus, mengapa hal itu terjadi dan penyebabnya itu karena apa? Contohnya, kondisi ini tidak jarang terjadi pada anak-anak dan dapat terjadi pada bayi baru lahir atau anak-anak dari segala usia serta orang dewasa ataupun bisa juga lansia. Untuk contoh dari kasus pada neonatus ini, yang pertama ada visura anorektal, adalah penyebab paling umum perdarahan gastrointestinal pada bayi. Biasanya darah berwarna merah cerah mengotori tinja atau menimbulkan bercak darah di popok. Penyebabnya itu adanya robekan pada garis muka hitam yang paling sering terletak di bagian dorsal garis tengah. Visura ini dapat diagnosis dengan pemeriksaan anus menyeluruh dengan merenggangkan kulit perineum untuk membalikan saluran anus. Yang kedua, pada contoh pada saluran atas ini ada penyakit hemoragik pada bayi yang baru lahir disebabkan oleh kekurangan vitamin K. Kadar faktor pembekuan 2, 7, 9, dan 10 menurun dengan cepat setelah lahir, mencapai titik terendah pada usia 48 sampai 72 jam. Pada 0,25 sampai 0,5% neonatus, perdarahan hebat dapat terjadi. Jika penyakit hemoragik terjadi, pemberian dapat diberikan pemberian 1 mg vitamin K secara intravena, umumnya menghentikan perdarahan dalam waktu 2 jam. Jika kondisi memburuk, plasma beku segar dan sel darah merah kemasan harus diberikan sebagai tambahan vitamin K. Cukup dari saya, apakah jawabannya? Sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Untuk teman-teman, adakah lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok 5? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup sesi tanya jawab pada pertemuan hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Deswani. Terima kasih.
buka RPS nggak? Coba Anda ini deh, si Pen, tolong tampilkan RPS khusus untuk pendarahan saluran cerna bagian atas topik ini. Apa capaian yang harus kalian capai? Sudah terpenuhi belum dari yang presentasi temannya? Coba dibuka. Anda tolong dibiasakan baca RPS. Anda udah selesai CPMK mana, sub CPMK mana yang belum, ya? Benar, baik Ibu dimohon sebentar ya Bu. Oke, udah ya. Mulai konsep dasar keperawatan kritis, sub CPMK-nya. Kritis pencernaan melakukan asuhan perawatan dan prosedur khusus pada kritis pencernaan. Oke, lihat sub CPMK. 2, sub CPMK. Udah. Bawahnya nggak ada lagi. Coba lihat di itu, di bawah. Bawah lagi. Terus bawah-bawah. Yang ini, yang di jadwal, yang ada capaiannya itu. Terus. Nah, mana di sini? Nah, saluran cernanya mana? Nah, ini. Nih. Pengkajian fokus pada perdarahan saluran cerna. Tapi fokus pada yang menyebabkan gangguan atau kegawat daruratan. Nah, udah belum? Kemudian perdarahan laparotomi, pada kasus apa laparotomi dilakukan? Apakah semua pasien dengan gangguan perdarahan saluran cerna dilakukan laparotomi? Terus kemudian prosedur manajemen cairan. Tadi bukan prosedur, Anda langsung resusitasi cairan. Salah. Manajemen cairan elektrolit itu bukan resusitasi cairan. Itu suatu hal yang berbeda. Salah satu tindakan untuk manajemen cairan elektrolit adalah resusitasi cairan. Jadi belum menjawab. Harusnya Anda cari manajemen cairan pada pasien yang dirawat di ruangan kritis. Tuh, banyak itu tugasnya, banyak yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan oleh dokter, apa yang dilakukan oleh perawat. Ada nggak di PPT? Ayo kelas jawab. Anda kan lihat tadi presentasinya. Sudah ada belum? Izin menjawab Ibu belum ada. Nah, terus temannya gimana? Kan Anda yang tanggung jawab. Gimana nih? Saya sih serahkan ke kelas. Kalau ke kelas sudah merasa cukup, ya nggak apa-apa. Karena nanti waktu di lab, Anda akan menggunakan materi yang disampaikan kelompok ini untuk praktikum. Kan praktikumnya manajemen cairan elektrolit. Itu jadi tanggung jawab saya. Mana, ayo? Mana SOP yang Anda punya? Manajemen cairan elektrolit. Temannya mau praktik. Apa yang harus dilakukan? Apa alatnya? Cari videonya.
kemarin angkatan kemarin bagus-bagus videonya, mereka nanti bikin video, Anda disuruh bikin video nanti untuk di lab. Jadi grup ini akan ini di lab nanti juga grup ini yang jadi penjelasan. Ini sambungannya. Jadi bukan hanya berhenti sampai Anda menyampaikan konsep, enggak, kan pembelajaran tuntas dari materi sampai dengan ke lab. Saya sih belum melihat, jadi saya belum bisa menilai kelompok ini belum menjawab ini semua. Gimana? Saya serahkan pada kalian. Kalau rasanya udah cukup, ya udah nggak apa-apa, cukup. Kelompok gimana? Kelompok yang presentasi aja deh. Ibu tanya kesiapan kalian. Bisa nggak ini teman-temannya mendapatkan materi yang lengkap untuk pencapaian sub CPMK ini? Ibu kasih waktu. Jadi pas praktikum di lab, Anda udah siap dengan perangkatnya. Siapa nih timnya? Ayo jawab, timnya siapa aja nih? Halo? Halo? Udah nggak ada orang ya? Izin Ibu, untuk kelompok yang memperkan materi, ada Fazwa, Fitri Alia, dan Fauzia. Oke, kok nggak jawab? Pikirnya rusak ya? Bisakah temannya mendapatkan yang lengkap sesuai dengan sub CPMK yang diharapkan? Jadi pengkajiannya udah fokus. Jadi nggak ada yang umum lagi. Pemeriksaan tes diagnostik, treatmentnya apa, obat-obat yang diberikan apa yang fokus untuk pendarahan saluran cerna bagian atas, umpamanya. Anda angkat aja satu. Nah, apa tindakan medik untuk mengatasi perdarahan pada perdarahan varises esofagus? Biasanya kan varises esofagus kan apa yang dilakukan? Ada bilas lambung. Kenapa harus bilas lambung? Karena perdarahan itu ada yang sampai ke lambung. Lambung terus dilakukan bilas lambung untuk mengetahui perdarahan. Nanti intervensi yang Anda lakukan di lab salah satunya adalah bilas lambung. Terus kemudian memantau SB Cub. Kapan SB Cub-nya? Apa itu SB Cub? Itu penanganan emergensi pada perdarahan saluran perdarahan esofagus. Tadi Ibu belum lihat kenapa terjadi. Anda buat deh secara skema gitu. Perdarahan esofagus itu bisa menyebabkan varisesnya pecah. Itu kenapa? Dari mana datangnya? Kok ada sirosis hepatis? Kok tiba-tibanya larinya ke varises? Temannya ngerti nggak? Apa? Vena cava inferior. Vena cava inferior terus kaitannya dengan vena di varises apa? Patofisnya belum kena. Kan terjadinya pada pasien dengan sirosis hepatis. Sirosis hepatis kan hepar. Nah ini di varises ada di tenggorokan. Kok bisa-bisa? Kok bisa pecah? Nah, bagaimana kalau orang perdarahan kan dihentikannya dengan tekan, ditekan daerah perdarahan. Nah, kalau perdarahannya di varises esofagus, apa yang dilakukan untuk menghentikan perdarahannya? Makanya Ibu bilang kalian di depannya itu terlalu luas. Tidak fokus langsung pada kondisi kegawat daruratan pada perdarahan saluran cerna bagian atas. Sama sekali presentasinya kemana-mana. Padahal diagnosa cukup satu tadi. Mana diagnosa yang terkait untuk mengatasi manajemen cairan yang intervensinya adalah manajemen cairan elektrolit. Selesai. Terus Anda bahas itu apa manajemen cairan elektrolit. Apa yang diberikan. Apa yang harus diobservasi oleh Anda. Tetesan impulsnya berapa. Kemudian
urinnya, bunnya. Ada. Jadi sekarang serahkan ke kelompok, bisa nggak melengkapi dokumennya? Izin menjawab bisa Ibu. Nanti Ya, oke. kita perbaiki. Perbaiki, nggak usah presentasi lagi, tapi lengkap, konsulkan ke saya, udah lengkap, oke. Nanti Anda tinggal melengkapinya dengan membuat video terkait dengan prosedur yang Anda buat. Kalau sekarang prosedurnya aja Anda belum jelas, nanti tuntutannya adalah membuat video. Karena itulah yang menjadi pegangan temannya nanti waktu praktek. Ya. Oke, kalau udah paham apa yang Ibu maksud, kelompok bersedia memperbaiki makalah sesuai dengan capaian yang harus dicapai di sub CPMK. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan temannya itu Anda paham, walaupun hanya sedikit paham apa itu perdarahan saluran cerna bagian atas. Apa kondisi yang mana yang menyebabkan kegawat daruratan? Karena apa? Karena perdarahannya itu masif bisa menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, karena gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, penanganannya adalah manajemen cairan elektrolit, di mana pasiennya itu pasti akan masuk ICU. Alasan dia masuk ICU adalah karena dia terganggu cairan dan elektrolitnya. Jadi itu harus dibahas betul. Bagaimana menangani keseimbangan cairan elektrolit pada pasien dengan kepada kondisi kritis. Nah, itu dibahas oleh kelompok apa itu manajemen cairan elektrolit. Secara detail, bentuk cairannya, monitoringnya, keberhasilan pemberian cairannya. Itu kalau Anda cari, manajemen cairan elektrolit itu materinya terpisah, bukan resusitasi cairan. Kalau elektrolit yang terganggu ini koreksinya pakai apa? Apa evaluasinya? Bentuk cairan koreksinya apa? Kapan pasien itu harus diberikan transfusi? Itu dibahas. Jadi bukan bicara transfusi sendiri, bicara resusitasi cairan sendiri. Ini enggak begitu caranya. Nah, pasien dengan gangguan cairan elektrolit ini dilakukan nih. Jadi kayak apa ya? Kalian itu berpikirnya holistik. Ya, nggak terkotak-kotak lagi. Kalau tadi masih terkotak-kotak. Ya, gitu. Jadi untuk mengatasi masalah gangguan cairan dan elektrolit, itu harus melihat pasien secara keseluruhan. Karena yang bekerja di situ bukan hanya perawat. Jadi kalau dokter menginstruksikan pemberian cairan 4 liter nih per 24 jam, 4 kolok nih per 24 jam, berapa tetes per menit dia dapat? Apa yang harus diperiksa? Apa yang harus dimonitor? Kecukupan cairan itu dilihat dari mana? Bahwa keberhasilan koreksi cairan, resusitasi cairan, apa yang diperiksa? Itu. Ya, jadi Anda harus buka settingnya itu, dibiasakan settingnya. Oh, ini settingnya adalah setting kegawat daruratan dan kritis. Ini setting medikal bedah. Jadi kalau Anda udah berpikir gitu, nggak muncul lagi tuh tadi yang perdarahan saluran cerna bagian bawah, ada ulkus, ada polip yang pecah, ada ini. Enggak, udah masuk ke kondisi yang menyebabkan kegawat daruratan dengan perdarahan pada saluran cerna. Karena nggak semua kondisi di atas tadi menyebabkan kondisi kegawat daruratan. Itu kondisi medikal bedah. Oke, Anda bahas semua. Tapi saya hanya pengen fokus kondisi mana yang menimbulkan kegawat daruratan. Saluran cerna. Trauma aja tadi nggak ada. Ada nggak sih trauma pada abdomen bisa menyebabkan gawat? Ada, nggak muncul. Ya kan? Karena cara berpikirnya masih cara berpikir konteks medikal bedah. Jadi mestinya Anda kondisi di saluran cerna yang menyebabkan kondisi kegawat daruratan dan kritis pada pasien. Jadi sumbernya jangan hanya lihat sumber ini, lihat textbook. Kalau Anda lihat textbook, nggak gitu pendekatannya tadi. Oke?
Ya, kelompok silakan. Untuk kelompok lain tolong, walaupun bukan saya pembimbingnya, tolong pola pikirnya seperti itu. Anda sekarang di mata kuliah kegawat daruratan dan kritis. Jadi fokuskan ke situ. Makanya di situ selalu sampaikan ada manajemen nyeri, ada manajemen cairan, ada manajemen ventilator, ada pencegahan infeksi, pencegahan sepsis gitu. Kan itu yang diminta. Bukan prosedur satu, infus, pasang kateter, nggak gitu. Kan udah naik level kan, udah tingkat 4 sekarang. Gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman pada Anda semua, sehingga dalam membuat makalah itu benar-benar dipahami betul. Mulailah dari RPS. Apa sih yang diminta oleh RPS ini? Kalau nggak ngerti, tanya MAPJ mata kuliahnya. Ibu, ini makalah ini arahnya kemana? Kalau nggak sempat ke PJMK, udah ke dosen pembimbingnya. Oke, udah Ibu rasa cukup. Kalau nggak ada apa-apa lagi, udah diambil screenshotnya. Izin Sudah? Ibu sudah. Sudah, oke. Kalau gitu Ibu izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.